إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا ربكم فإن الله تعالى قد قال في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hari yang mulia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan para jamaah sekalian, apabila kita ingat bulan ini, kita ingat peristiwa penting pada bulan ini, maka kita ingat bahwasanya di sini ada sosok yang agung, yaitu Ibrahim alaihissalam. Para jamaah sekalian, azallahu wa iyyakum. Nabi Ibrahim adalah teladan dalam tauhid. Allah memuji beliau dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan sebagai teladan, patuh kepada Allah, hanif, dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak muda beliau telah mencari kebenaran dengan akal yang jernih. Beliau menolak penyembahan terhadap bintang, bulan, dan matahari. Semua itu beliau tolak. Semua itu beliau bantah karena tidak logis. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tauhid bukan sekedar warisan, tetapi harus difahami, diyakini, dan diperjuangkan. Lebih dari itu para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim berani menentang kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut sebagai bentuk dakwah kepada tauhid. Akibatnya beliau diuji dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Namun apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin, jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim." Inilah buah dari tauhid yang murni para jamaah, yaitu pertolongan Allah yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah rahimakumullah, tauhid Nabi Ibrahim bukan hanya ucapan, tetapi totalitas penghambaan. Beliau tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Beliau tidak bergantung kepada selain Allah. Beliau berani menolak kesyirikan walaupun sendirian. Pertanyaannya para jamaah, apakah tauhid kita seperti itu? Apakah kita masih menggantungkan hati kepada selain Allah? Apakah kita masih takut kepada makhluk melebihi takut kepada Allah? Padahal para jamaah sekalian, inti dari ibadah haji, inti dari ibadah kurban yang akan kita jalani di bulan Dzulhijjah adalah tauhid, yakni mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tauhid, Nabi Ibrahim juga diuji dengan ujian yang sangat berat. Diusir oleh ayahnya sendiri, dibakar oleh kaumnya, diperintahkan untuk meninggalkan istrinya yakni Hajar dan anaknya Ismail dipandang yang tandus. Kemudian beliau diperintahkan menyembelih anak yang beliau sangat cintai. Dan ujian terakhir ini adalah puncak kesabaran para jamaah sekalian. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kita lihat para jamaah sekalian jawaban Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Subhanallah, Masya Allah. Ini bukan hanya kesabaran Ibrahim, tetapi juga hasil pendidikan tauhid dalam keluarganya. Pelajaran untuk kita para jamaah sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwasanya tauhid yang kuat melahirkan kesabaran yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Allah akan kuat menghadapi ujian. Keluarga yang dibangun di atas tauhid akan melahirkan generasi yang taat. Dan menjelang Dzulhijjah,
pada 1 Dzulhijjah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini para jamaah sekalian, mari kita perbaiki tauhid kita dan siapkan diri kita untuk beribadah dengan penuh keikhlasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah adalah momentum untuk menghidupkan kembali ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, kita memperkuat tauhid kita. Kita ikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita perlu berbanyak amal saleh. Kita ingat dan sering sampaikan kepada kita, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fi khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Qalu wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai'. Rasul menyampaikan tidak ada hari-hari yang amal soleh dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, bahkan jihad wahai Rasul? Nabi menjawab, bahkan jihad, kecuali seseorang dia keluar berjihad, dia membawa seluruh hartanya dan dia tidak kembali lagi, dia meninggal dan hartanya pun hilang. Yang ketiga, para jamaah sekalian, berkurban. Ini adalah simbol pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para jamaah, bersabar dalam ujian, karena kehidupan tidak lepas dari ujian dan kesabaran adalah kunci kemenangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir ini yakni bersabar merupakan amalan yang sangat sulit, ya, cukup sulit para jamaah sekalian. Namun kita tahu innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya tidak ada hitung-hitungannya. Terutama para jamaah sekalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Memang sebagian orang tidak mampu untuk berbanyak salat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk melakukan zikir, tidak mampu untuk bersedekah, tapi paling tidak minimal dia bersabar untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan niatkanlah selalu para jamaah sekalian untuk mendapatkan nilai maksimal, pahala maksimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunubil khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma asrih a'immatana wulata umurina. Allahumma asrih a'immatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaq wattaqaq wattaba ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna rizqan tayyiban wa firan halalan tayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Allahumma shfina, Allahumma shfi mardani. Allah, sembuhkanlah kami, sembuhkan orang sakit di antara kami. Innaka antas syafi, sesungguhnya Engkau adalah zat yang menyembuhkan. Innaka antas syafi, la shifaan la shifaa, shifaan la yughadiru saqama. Sesungguhnya kesembuhan darimu tidak ada efek sampingnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la tajri dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masiruna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.